Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Wow, siang rekan-rekan CKP yang saya hormati. Yang saya hormati juga Bapak Fasilitator dan Ibu Pengajar Praktik. Di sini saya Kaswin, 2 Ibu Wiwit Wahyuningsih, 3 Ibu Eni Amayatun akan mengerjakan tugas modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Kami di sini akan berbagi peran menjadi pengamat, menjadi coach, dan menjadi coachee dalam 3 sesi percakapan atau 3 kasus. Untuk kasus yang pertama, saya sebagai pengamat, Ibu Wiwit Wahyuningsih sebagai coach, dan Ibu Eni Amiatun sebagai coachee. Selanjutnya, percakapan akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Wiwit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing Pak Kaswin. Sugeng enjing juga. Bagaimana kabarnya Ibu Wiwit Wahyuningsih hari ini? Alhamdulillah sehat, dalam keadaan sehat. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Begitu juga saya hari ini sehat. Saya senang melihat Ibu Wiwit hari ini sehat, semangat, ceria. Dan apalagi ini besok Ibu Wiwit akan menjadi coach, tentunya banyak persiapan. Saya mohon segala hal dipersiapkan sebaik mungkin. Nggih, Pak, insya Allah saya persiapkan sebaik mungkin. Mohon maaf Ibu Wiwit, sebelum coaching mari kita buat kesepakatan tentang rubrik penilaian percakapan coaching terlebih dahulu. Nah, di sini rubrik penilaian ini berfungsi sebagai pedoman bagi saya dalam mengamati, menilai coach dan coachee selama percakapan coaching. Baik, Pak, kira-kira hal-hal apa saja yang menjadi poin penilaian dalam rubrik penilaian coaching saya besok? Menurut saya, rubrik tersebut menyangkut 1. Intonasi, 2. Ekspresi, dan 3. Kompetensi inti dari kucing yang dikembangkan dan diobservasi, serta tidak keluar dari alur tirta. Begitu, Bu Wiwit. Saya setuju dengan ke-6 poin tersebut, Pak. Oke, Ibu Wiwit, ke-6 poin tersebut nanti masuk ke dalam rubrik penilaian kucing ya. Lalu dari percakapan tersebut, ini kompetensi apa yang ingin Ibu Wiwit kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah presence atau kehadiran penuh. Saya ingin mengembangkan sikap terbuka, sabar, ingin tahu lebih banyak tentang coaching. Oh, demikian. Itu cukup bagus. Ini Ibu Wiwit ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Lalu dari ketiga kompetensi coaching, kompetensi apa yang ingin Ibu observasi? Dari ketiga kompetensi coaching, kompetensi yang ingin saya observasi adalah mendengarkan aktif. Saya ingin belajar fokus dan menjadikan coaching sebagai pusat komunikasi. Oh, begitu. Kemudian ini, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu Wiwit lakukan selama coaching. Karena saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, maka yang akan saya jadikan indikator adalah memusatkan perhatian dan memberikan pernyataan positif. Kadang saya merasa terganggu dengan bunyi HP atau gangguan dari luar lain saat pelaksanaan coaching. Oh, begitu. Berarti ini ada 2 indikator yang menjadi patokan ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu Wiwit lakukan, yaitu memusatkan perhatian dan memberikan pernyataan positif. Nggih, leres Pak Kaswin. Oke, apa ini Ibu Wiwit sudah mempersiapkan lembar observasi yang digunakan selama coaching karena ini cukup penting?
Oh, sudah Pak, saya sudah mempersiapkannya. Oke, harapan saya semoga apa yang Ibu Wiwit Wahyuningsih rencanakan besok bisa berjalan dengan lancar. Amin, ya robbal ngalamin. Terima kasih Ibu Wiwit sudah berkenan meluangkan waktu untuk saya. Saya mohon pamit, monggo untuk dilaksanakan besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sami-sami Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Bu Wiwit. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Eni. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah, saya sehat dan bersemangat Bu Eni. Bagaimana kabar Bu Eni? Alhamdulillah, sehat juga. Maaf ini jadi mengganggu waktunya Bu Wiwit. Tidak kok Bu, ada yang bisa saya bantu Bu Eni? Iya Bu, jadi ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Wiwit. Kira-kira boleh tidak ya? Oh, tentu saja boleh Bu. Ada apa ya Bu Eni? Saya jadi deg-degan loh Bu. Jadi masalah saya kok Bu, saya ingin sharing-sharing aja dengan Bu Wiwit. Oh, begitu. Baik Bu. Kita ngobrol santai saja nggih Bu nggih. Nggih Bu. Terima kasih loh sebelumnya atas waktu yang diluangkan Bu Wiwit. Sama-sama Bu. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya nggih? Kelihatannya serius sekali. Begini Bu, jadi akhir-akhir ini jadi saya ingin mendapat masukan atas keresahan yang saya alami saat ini. Oh, begitu. Ya, semoga dari obrolan kita nanti bisa membantu Bu Eni nggih untuk mengatasi keresahan yang dirasakan saat ini oleh Bu Eni. Silakan Bu Eni ceritakan apa yang membuat Bu Eni merasa resah saat ini. Jadi begini Bu, akhir-akhir ini saya itu merasa murid-murid di kelas saya kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Sekarang coba Bu Eni jelaskan secara detail mengapa Bu Eni mengatakan demikian. Jadi beberapa hari ini murid saya itu terlihat pasif dan yang mengerjakan tugas juga hanya separuh dari seluruh dalam satu kelas. Padahal murid saya itu hanya 22 loh. Tapi kenapa ya hal ini bisa terjadi? Lalu menurut Bu Eni, hal apa saja yang menyebabkan murid Bu Eni kurang berantusias dalam pembelajaran Bu Eni? Kalau saya ingat-ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu adalah yang pertama dalam pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan. Kemudian saya terlalu monoton mungkin ya, dan saya pun terlalu dominan untuk berbicara dan bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, seperti itu Bu. Oh, begitu masalahnya. Sekarang menurut Bu Eni, apa Ibu perlu melakukan perubahan dalam proses pembelajaran? Saya sih sebenarnya menyadari bahwa saya perlu melakukan perubahan dalam proses pembelajaran itu. Betul sekali Bu Eni, perubahan dalam proses pembelajaran itu perlu dilakukan untuk meningkatkan antusias siswa, terutama siswa Bu Eni dalam pembelajaran. Kira-kira apa saja yang dapat membuat
siswa Bu Eni ini antusias dalam pembelajaran Ibu? Kalau menurut saya sih, murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang asik ya, tidak monoton dan tidak membosankan, seperti itu. Begitu. Wah, saya sependapat dengan Bu Eni. Lalu, menurut pendapat Bu Eni, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan dalam pembelajaran Ibu? Jadi menurut saya pembelajaran itu harus berpusat pada murid, sehingga aktif dalam pembelajaran. Selain itu, dibutuhkan adanya ice breaking ataupun games supaya pembelajaran itu lebih menarik. Dan hal ini dilakukan di awal, bisa di tengah atau di akhir pembelajaran. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bu Eni, apa penyebabnya sehingga kurang antusias dalam mengumpulkan tugas-tugas? Kemungkinan ini karena tugas saya terlalu banyak ya Bu. Jadi saya itu memberikan banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu, Bu Eni menggunakan sumber belajar apa di kelas, Bu? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Jadi buku yang ada di perpustakaan itu saya manfaatkan, seperti itu. Oh, apa ada sumber belajar selain buku teks tersebut, Bu Eni? Saya pikir sebenarnya banyak ya, Bu Wiwit ya. Jadi saya bisa selain buku teks, saya juga bisa menggunakan video YouTube, artikel, kemudian blog, atau juga kita bisa menggunakan aplikasi yang sedang tren, seperti TikTok atau Reels di IG. Toh mereka pun juga sudah mengetahui ya media-media tersebut. Nah, betul sekali, Bu. Saya yakin Bu Eni bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang akan membuat murid-murid Bu Eni antusias dalam pembelajaran. Mereka pasti menjadi tertarik, Bu. Iya ya Bu, semoga saja bisa seperti itu. Apa yang ingin Bu Eni lakukan untuk menyelesaikan masalah dengan sumber dari keresahan Bu Eni tadi? Jadi rencananya saya itu ingin merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video di YouTube dan TikTok, sehingga nanti akan menumbuhkan empati terhadap materi yang dipelajari. Kemudian selain itu juga saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak, yang disesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya itu akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional di kelas, sehingga murid-murid itu tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya, misalnya dalam bentuk drama, lagu, puisi, pantun, atau laporan digital, seperti itu. Sangat bagus, Bu Eni. Solusi yang akan dilakukan Bu Eni sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang sedang Bu Eni hadapi. Semoga dapat berjalan lancar dan berhasil, ya, Bu Eni. Syukurlah Bu Eni sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu Eni rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu Eni lakukan untuk menjalankan rencana tadi? Saya sih berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, kemudian menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Saya juga akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan.
Dan selain itu, saya juga akan menyerahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Itu ide yang sangat bagus, Bu Eni. Saya sangat mendukung dengan ide-ide Bu Eni tersebut. Terima kasih Bu Wiwit untuk waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan sekarang saya merasa lega. Semoga kita nanti bisa menjadi guru-guru yang dirindukan dan bisa memberikan teladan yang baik untuk murid kita, nggih Bu Wiwit nggih. Nggih Bu Eni, amin ya robbal ngalamin Bu Eni. Salam sehat dan bahagia selalu Bu Wiwit. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wiwit Wahyuningsih, alhamdulillah kegiatan kucing sudah selesai. Mohon maaf, mohon izin, saya akan memberikan umpan balik dari kegiatan kucing tadi. Bisa dimulai nggih, Bu Wiwit? Oh, boleh sekali Pak. Alhamdulillah jika Bapak berkenan memberikan umpan balik sebagai masukan saya ke depannya agar lebih baik lagi Pak. Oke, baiklah Ibu Wiwit. Alhamdulillah kegiatan kucing menurut saya sudah berjalan dengan baik dan lancar, Bu Wiwit. Alhamdulillah. Bagaimana ketika saya melakukan coaching, apakah sudah mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, Pak? Dari hasil pengamatan saya, insya Allah sudah, Bu. Saya tadi melihat dan mengamati dengan seksama, Ibu Wiwit telah dapat mengatur dan menguasai kehadiran penuh ketika melakukan kucing. Begitu juga Ibu Wiwit pun tetap fokus pada kompetensi kesadaran penuh. Juga Bu Wiwit, kalau ini boleh tahu, apa yang telah Ibu Wiwit lakukan agar dapat memusatkan perhatian selama kucing? Begini Pak, untuk memusatkan perhatian selama proses coaching agar terhindar dari berbagai gangguan, maka saya melakukan coaching di tempat yang nyaman dan tidak waktu yang tepat. Saya pun menaruh HP di tas sehingga tidak terganggu. Begitu Pak. Oh, seperti itu ya, sungguh luar biasa. Ini sesuai dengan pengamatan saya. Lalu apa yang telah Ibu Wiwit lakukan untuk melakukan sebuah pernyataan positif selama kucing? Untuk memberikan pernyataan positif, saya berusaha untuk berpikiran positif. Saya mendengarkan dan memahami cerita Koci. Saya berusaha memusatkan apa yang dirasakan Koci. Kemudian saya memberikan pernyataan positif dengan menghindari kalimat-kalimat negatif dari analisis masalah yang dihadapi oleh si Koci tersebut, Bapak. Ini memang cukup bagus dan sudah hebat ini Bu Wiwit. Memang Bu Wiwit dalam pengamatan saya sudah menghadirkan kompetensi kehadiran penuh selama coaching. Begitu juga Bu Wiwit juga sudah memenuhi 2 indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Alhamdulillah. Bagaimana dengan alur titanya Pak? Apakah saya sudah menerapkan alur tita dengan baik? Dalam pengamatan tadi sudah Bu. Bu Wiwit sudah menerapkan alur tirta dengan baik. Dari alur tujuan utama, Ibu Wiwit sudah menanyakan tujuan kucing kepada kucing. Begitu juga alur identifikasi, Ibu Wiwit sudah menanyakan cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Kemudian untuk alur rencana aksi, Ibu Wiwit juga sudah menanyakan rencana yang akan dilaksanakan. Dan dari alur tanggung jawab, Ibu Wiwit sudah menanyakan komitmen dari rencana aksi. Jadi berdasarkan praktik coach yang telah dilaksanakan oleh Ibu Wiwit, ini adakah kompetensi yang Ibu Wiwit rasa ingin untuk dikembangkan lagi? Oh, ada Pak. Saya merasa belum begitu menguasai kompetensi tentang mengajukan pertanyaan berbobot. Saya ragu dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadi. Apakah bisa menggugah atau
menstimulus koci, begitu Pak. Oh, begitu nggih. Nah, ini ada kiat ya. Untuk menguasai kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot pada kucing, ini Ibu Wiwit bisa melakukan kiat berikut. 1. Merangkum pernyataan kucing dari hasil mendengarkan aktif. 2. Menggunakan kata tanya apa, bagaimana, berapa, kapan, dan di mana dalam bentuk pertanyaan terbuka. Kemudian yang ketiga juga menggunakan nada suara yang positif dan memberdayakan. Begitu kira-kira Bu Wiwit. Nggih Pak. Matur nuwun, terima kasih atas umpan balik yang telah diberikan Pak Kaswin. Semoga pada kegiatan coaching selanjutnya saya dapat menerapkan hal tersebut sehingga saya bisa menjadi coach yang baik. Begitu Bapak. Oke, amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang Ibu Wiwit agendakan akan terlaksana dengan baik. Salam sehat dan bahagia selalu untuk Bu Wiwit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan CGP yang saya hormati, demikian untuk percakapan sesi 1 atau untuk kasus 1 sudah selesai dalam waktu 21 menit 48 detik. Terima kasih, tepuk tangan yang gemuruh. Rekaman saya hentikan.